Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, surat Al-Qiyamah. Kita telah sampai pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari surat Al-Qiyamah. Dan surat Al-Qiyamah ini sebagaimana namanya Al-Qiyamah, ini merinci dan membahas tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Dan bahwa hari kiamat itu hak, benar adanya, tidak diragukan. Dan termasuk salah satu janji Allah Ta'ala, Dia akan membangkitkan semua hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah, sebelumnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Apabila pandangan manusia sudah terbelalak, pandangan manusia pada hari itu terbelalak dan tidak dapat berkedip lagi. Jadi mata manusia terbelalak dan tidak bisa berkedip. Karena apa? Karena dahsyatnya pemandangan pada hari itu, dahsyatnya peristiwa pada hari kiamat, kehancuran alam semesta. Wa khasafal qamar, dan bulan telah padam cahayanya. Bulan telah hilang cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan telah dikumpulkan. Padahal semenjak diciptakan sampai menjelang hari kiamat, matahari dan bulan tidak pernah bertemu, selalu silih berganti, tidak pernah bertemu. Tapi nanti pada hari kiamat keduanya akan dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kemudian yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia akan berkata, kemanakah tempat pelarian? Kemanakah tempat perlindungan, tempat berlari dari peristiwa yang menimpa alam semesta? Jadi peristiwa hari kiamat ini tidak hanya terjadi di suatu negeri atau di suatu wilayah, tapi menyelimuti semua permukaan bumi dan bahkan alam semesta. Jadi kehancuran pada hari itu terjadi pada semua permukaan bumi dan bahkan alam semesta, sehingga tidak ada tempat berlari ketika itu. Sebagaimana Allah berfirman, kalla la wazar, sekali-kali tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat berlari. Semua manusia ketika itu nanti akan dimusnahkan, dan setelah itu ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka seluruh manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar, dan mereka semua dikembalikan kepada Allah sebagaimana dari Allah penciptaannya. Sebagaimana Allah memulai penciptaan mereka, maka mereka kembali kepada Allah pada hari kiamat ini. Semuanya kembali dan berdiri di padang mahsyar. Allah berfirman di ayat yang ke-12, ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hanya kepada Rabbmu pada hari itu tempat kembali atau tempat berpulang. Jadi manusia seluruhnya kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, pemilik mereka yang hak, yang sejati. Jadi pada hari itu mereka semua kembali kepada Allah. Yastaqirru ahlul jannati fil jannah wa yastaqirru ahlun nari fin nar. Para penghuni surga ketika itu nanti akan menetap di surga, dan para penghuni neraka akan menetap dan tinggal di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ini akidah, keyakinan yang wajib kita yakini, bahwa nanti semua manusia akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab semua amal-amalnya, dibalas seadil-adilnya, dan akan diberi
kemuliaan orang-orang mukmin yang beramal saleh dan akan dihukum orang-orang kafir atau orang-orang yang fasik. Jadi inilah hari pembalasan, Yaumuddin, hari pembalasan dan hari keadilan, hari di mana Allah menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya. Kemudian ayat yang ke-13, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia akan dikabari, diberitahu, dikabari tentang apa saja yang dia perbuat semenjak masa yang lalu maupun yang belakangan. Jadi semua yang diperbuat oleh manusia pada masa-masa yang silam dan masa-masa yang terakhir, semuanya dikabarkan kepada manusia, diberitahu, sehingga tidak ada manusia yang bisa mengingkari perbuatannya. Jadi yang dikabarkan ini semua perbuatannya semenjak akil baligh, semenjak dia baligh. Karena begitu seorang itu baligh, maka kedua malaikat sudah siap mencatat semua perbuatannya, yang kecil maupun yang besar, perbuatan yang baik maupun maksiat, itu semua dicatat, direkam, dicatat oleh malaikat di sebuah kitab catatan. Nah, nanti kitab catatan itu yang akan diberikan kepada manusia, sehingga manusia nanti akan membaca kitab catatannya sendiri. Nah, ini makna dari yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia diberitahu, semua manusia akan dikabari, diberitahu tentang apa yang dia perbuat semenjak baligh, semenjak masa yang lalu sampai menutup mata. Semuanya akan dikabarkan, ya. Dikabarkan melalui buku catatannya itu, ya. Semua akan tertera di situ. Tidak ada satu amal yang luput dari dicantumkan oleh malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Maka akan dibagikan kitab-kitab catatan pada hari itu. Maka engkau akan melihat orang-orang yang penjahat, orang-orang kafir, mereka akan ketakutan ketika melihat buku catatannya itu sendiri. Dan berkata, duhai celakanya kami, alangkah celakanya kami. Kitab apa ini yang tidak meluputkan, tidak meninggalkan suatu amal yang kecil maupun yang besar, melainkan ada di sini. Semua perbuatanku yang lalu ada di sini. Dan mereka mendapati semua amal mereka hadir, ada di situ. Tidak ada yang luput sedikit pun. Ini kekuasaan Allah dan ketelitian para malaikat Allah yang di kanan dan di kiri kita ini, ya. Ini. Jadi pada hari itu semua manusia akan mendapati semua yang diamalkan dicatat di situ, terdapat di situ. Ini. Nah, kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Basirah artinya jeli, teliti dan melihat serta saksi, ya. Jadi manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengutarakan alasan-alasan yang banyak. Meskipun manusia itu membantah, mendebat, mengemukakan alasan-alasan yang bermacam-macam, tapi sebenarnya manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada hari itu kedua tangan manusia berbicara, ya. Kedua tangan ini berbicara, menjadi saksi, ya, atas apa yang diperbuat oleh kedua tangan tadi, ya. Kedua kaki juga bersaksi, berbicara. Bahkan kulit-kulit pun berbicara, ya. Jadi yang menjadi saksi atas manusia itu anggota tubuhnya sendiri. Anggota tubuhnya sendiri. Ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan hambanya yang mukmin. Akan menghisap hambanya yang mukmin. Allah mendekatkan hambanya ini. Kemudian menjulurkan tutupannya, ya. Allah menjulurkan tutupannya sehingga hamba ini tidak terlihat oleh siapapun. Jadi hanya Allah yang berbicara kepadanya tanpa dilihat oleh orang lain. Lalu Allah berkata kepada hambanya yang mukmin ini, apakah engkau ingat pada hari ini engkau melakukan dosa ini? Ingatkah engkau akan dosa ini yang engkau perbuat pada hari ini? Hamba itu berkata, iya ya Allah, benar.
Kemudian Allah bertanya lagi, apakah engkau ingat dosa yang kau lakukan pada hari ini, pada hari itu? Hamba itu mengatakan iya, benar, dan selalu mengakui, tidak membantah. Jadi hamba yang mukmin ini ketika diingatkan oleh Allah, disebutkan dosa-dosanya, dia mengakui semua dosa-dosanya. Karena secara sejujurnya dia ingat dan dia tahu ini perbuatannya. Dan dia tidak ngeles, tidak membantah, tidak berkelit, mengakui semua yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Maka hisabnya mudah. Ya. Hamba mukmin yang mengakui seperti ini, hisabnya mudah. Allah Maha luas ampunannya. Ya. Tapi seorang yang kafir, seorang manusia yang kafir, ketika ditanya oleh Allah, ingatkah engkau akan dosa ini yang kau perbuat pada hari ini? Dia mengatakan tidak, aku tidak melakukan itu. Ketika ditanya lagi, ingatkah engkau akan dosa ini yang kau perbuat pada hari itu? Dia mengatakan tidak, aku tidak berbuat. Bahkan boleh jadi bersumpah. Hamba ini akan bersumpah, demi Allah, aku tidak melakukan hal itu. Bersumpah atas nama Allah, aku tidak melakukan hal itu. Maka Allah bertanya, bagaimana kalau aku datangkan saksi untukmu? Bagaimana kalau aku hadirkan saksi atasmu? Dia berkata, baik, tapi saksi yang benar-benar mengetahui perbuatanku. Saksi yang betul-betul tahu persis perbuatanku. Baik, kata Allah. Maka Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci, kata Allah. Kami kunci mulut-mulut mereka dan kedua tangan mereka berbicara kepada kami, kepada Allah, dan kedua kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka perbuat. Nah, ini orang-orang kafir. Ketika mendebat, membantah pertanyaan-pertanyaan Allah, maka Allah mengunci mulutnya dan kedua tangannya disuruh bicara. Maka kedua tangan ini berbicara tentang apa saja yang dia perbuat semenjak baligh sampai mati. Tangan ini berbicara langsung, menampilkan rekamannya, ya. Rekod dari perbuatan tangannya. Semua dipaparkan, ya. Berbicara kedua tangan ini. Kedua kakinya juga berbicara kepada Allah dengan jujur, ya. Bahkan kulit-kulitnya juga bicara. Seluruh sekujur kulitnya berbicara. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari wa hum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pada hari nanti Allah akan menggiring musuh-musuh Allah ke neraka dan mereka dibariskan berkelompok-kelompok. Nah, ketika mereka hendak mendatangi neraka, pendengaran mereka bersaksi, ya. Pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulit mereka bersaksi, memberikan kesaksian atas dirinya sendiri, ya. Ini. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa engkau menjadi saksi atas kami, ya? Padahal aku ingin meringankan engkau, tapi engkau malah memberikan kesaksian yang memberatkan aku, ya. Kulit-kulitnya berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang membuat kami bicara. Allah yang membuat apa saja mampu bicara, Dia yang membuat kami bicara, kata kulitnya, ya. Jadi bukan cuma tangan dan kaki, tapi pendengaran, penglihatan, sekujur kulit, semuanya memberikan kesaksian yang jujur tentang apa yang diperbuat oleh manusia ini. Dan yang dikunci mulutnya ini hanya orang kafir. Yang tangannya berbicara, kakinya berbicara, hanya orang kafir. Sedangkan orang mukmin tidak dikunci mulutnya, karena dia mengakui semua dosa-dosanya, tidak membantah. Maka hisabnya ringan. Sedangkan orang kafir hisabnya berat karena dia membantah, ya. Ini maksud ayat ini. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengutarakan alasan-alasannya. Ini. Nah, setelah Allah SWT menampilkan kepada kita potret kedahsyatan hari kiamat dan bagaimana peristiwa-peristiwa di hari kiamat, maka kemudian ayat-ayat berikutnya beralih tentang adab yang Allah ajarkan kepada Rasulnya Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Dan adab ini juga sekaligus berlaku bagi kita, ya. Adab seorang murid ketika menerima pelajaran, penjelasan dari seorang guru, ya. Yaitu agar tidak segera memutus pembicaraan gurunya sebelum tuntas disampaikan ilmu yang hendak disampaikannya. Nah, Rasulullah SAW itu mengalami kesulitan yang berat ketika menerima wahyu. Jadi pada saat beliau menerima wahyu, beliau itu merasakan beban yang berat, merasakan kesulitan yang berat,
Karena wahyu itu datang kadang-kadang dalam bentuk seperti suara lonceng yang sangat keras sekali, seperti rantai-rantai yang berbenturan dengan batu, dan itu yang paling keras cara wahyu turun kepada beliau. Terkadang wahyu itu berbentuk ilham. Wahyu itu dalam bentuk ilham. Malaikat mengilhamkan ke dalam hati Nabi, lalu Nabi memahami apa yang dia terima. Ya. Dan terkadang malaikat menjelma sebagai manusia, lalu menyampaikan wahyu. Terkadang malaikat menampakkan diri sebagaimana aslinya. Malaikat Jibril alaihissalam menampakkan diri sebagaimana wujud aslinya. Ya. Yang jelas Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, beliau merasa berat fisiknya. Jadi sangat berat. Sebagaimana Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Bahkan kalau beliau menerima wahyu pada saat di atas onta, saat duduk di atas onta, ontanya itu enggak kuat, langsung menderun, langsung bersimpuh, enggak kuat menahan beban Rasulullah SAW. Dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata juga, ya, pernah aku duduk di samping Nabi dan paha Nabi di atas pahaku. Nah pada saat itu beliau menerima wahyu. Nah aku merasakan paha beliau begitu berat, hampir-hampir pahaku patah karena menanggung beratnya paha Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, ya, terkadang wahyu itu turun kepada beliau di musim dingin. Pada musim dingin wahyu itu turun kepada beliau, tapi begitu wahyu itu selesai disampaikan, kening beliau bercucuran keringat. Padahal di musim dingin, ya. Begitu wahyu turun, beliau merasakan beliau bercucuran keringat keningnya. Itu kondisi beliau ketika menerima wahyu. Berat, ya. Dan beliau sangat antusias sekali untuk menghafal semua huruf-huruf, semua ayat, semua kata-kata yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau sangat khawatir kalau ada satu dua kata yang luput dari benaknya. Maka oleh karena itu, begitu malaikat Jibril membacakan satu ayat, langsung beliau mengulanginya. Padahal Jibril belum membaca ayat kedua, ya. Malaikat Jibril baru membaca satu ayat, langsung Nabi mengulanginya karena takut lupa. Nah, maka Allah menegur dalam ayat-ayat ini. Bukan begitu cara menerima wahyu, tapi dengarkan dulu, ya. Dengarkan dulu sampai malaikat Jibril alaihissalam tuntas menyampaikan wahyu kepadamu, wahai Rasulullah. Mungkin 3 ayat, 4, 5, 6 ayat. Dengarkan dulu sampai selesai, sampai tuntas. Nah, setelah selesai malaikat Jibril membacakan ayat-ayat itu, setelah selesai malaikat Jibril membacakan ayat-ayat kami, maka baru engkau ulangi. Dan jangan khawatir, aku menjamin bahwa hafalanmu tidak akan luput. Karena soal penjagaan Al-Quran ini bukan tanggung jawabmu, tapi tanggung jawabku, kata Allah, ya. Jadi ini bukan urusanmu. Menghafal Quran, mengumpulkan Al-Quran dalam hatimu, itu bukan tugasmu, tapi tugasku, kata Allah, ya. Itu wewenangku. Aku yang menjamin Al-Quran itu akan terkumpul di dalam dadamu. Tidak ada satu ayat pun yang lupa. Itu maksud ayat-ayat ini. Allah berfirman, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu, wahai Rasulullah, untuk bersegera mengulangi apa yang kau dengar dari malaikat kami. Jangan bersegera menggerakkan lisanmu mengulangi apa yang kau dengar dari malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungan kami ini, alaina, urusan kami, ya. Tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Quran itu dan membacakannya. Jadi kami yang menjamin Al-Quran itu akan terkumpul, dan kami menjamin akan membacakan seluruh Al-Quran kepada engkau. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Maka jika kami membacakannya, maka ikuti bacaannya. Qara'nahu, kami membacanya. Yang membacanya sebenarnya malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril alaihissalam yang membacakan ayat-ayat itu. Tapi karena malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Al-Quran itu persis sebagaimana yang dia dengar dari Allah, jadi malaikat Jibril alaihissalam mendengar kalamullah, ayat-ayat, ya. Dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW persis seperti yang dia dengar dari Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu, bacaan malaikat Jibril itu dinisbatkan kepada Allah, ya. Fa-idza qara'nahu, jika kami membacakannya, padahal yang membaca malaikat Jibril, ya. Tapi karena bacaan itu atas perintah Allah dan persis sebagaimana yang diwahyukan Allah, maka Allah katakan itu kami yang membacakannya, ya. Nah seperti itu Al-Quran dijamin oleh Allah,
dikumpulkan ya, jam'ahu dikumpulkan dalam bentuk mushaf, dalam bentuk kitab suci, dan juga dikumpulkan di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan di dada para sahabatnya dan di dada para penghafal Quran sampai hari kiamat ya. Jadi seorang yang menghafal Quran dengan benar dari seorang guru yang mutqin, maka bacaannya itu insyaallah persis sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang penghafal Quran yang membaca Al-Quran dari guru yang bersanad ya, dari guru yang bersanad, maka sanadnya ini sampai kepada Allah Rabbul Alamin ya. Jadi bacaannya itu persis sebagaimana diwahyukan Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan subhanallah, ini satu-satunya kitab yang dihafal oleh sekian juta manusia di muka bumi ya, baik orang tua maupun anak-anak kecil, laki-laki, perempuan, orang Arab, orang Ajam, orang yang non-Arab, semua dengan mudah dapat menghafal Quran kalau serius. Kalau meluangkan waktu, bersungguh-sungguh untuk menghafal Quran, maka akan mudah menghafalnya ya. Maka kita lihat anak-anak kecil umur 7 tahun, 8, 9, 10 tahun mampu menghafal Quran 30 juz. Juga orang-orang yang lanjut usia. Orang-orang yang sudah lanjut usia, kalau dia sungguh-sungguh dan mau memulai di usia yang sudah lanjut, bisa menghafal Quran ya. Baik orang yang terpelajar maupun orang awam, baik orang Arab maupun orang yang tidak berbicara bahasa Arab, orang Cina, orang Afrika, orang-orang yang tidak pernah mengenal bahasa Arab dan tidak bisa bahasa Arab sama sekali, tapi ketika mempelajari Al-Quran, menghafalnya, dia bisa membacakannya persis seperti orang Arab ya. Padahal dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi ketika membaca Al-Quran dan mempelajarinya, lisannya itu bisa membaca ayat-ayat itu persis dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Ini satu keajaiban, suatu mukjizat dari Al-Quran, dan suatu bukti dari kebenaran firman Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, peringatan itu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Sesungguhnya kami, Allah yang benar-benar akan menjaga Al-Quran ya. Akan dijaga Al-Quran sampai hari kiamat. Dan penjagaan seperti ini tidak berlaku bagi kitab-kitab suci terdahulu ya. Kitab Taurat, Injil, Zabur tidak dijaga oleh Allah. Tapi penjagaan kitab-kitab suci terdahulu diserahkan kepada para ulama-ulamanya, para pendeta-pendetanya. Tapi mereka tidak mampu menjaga keaslian Taurat dan Injil karena manusia. Tapi Al-Quran, urusan penjagaannya ini tidak diserahkan kepada ulama atau kepada nabi sekalipun ya. Tapi penjagaan Al-Quran ini langsung ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah Ta'ala sendiri. Sehingga Al-Quran akan terjaga keotentikannya sampai hari kiamat ya. Allah berfirman, Inna alaina jam'ahu. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran. Yani mengumpulkan Al-Quran di dadamu, wahai Rasulullah, dan di dada umatmu. Dan kami akan mengumpulkan Al-Quran di dalam sebuah kitab, di dalam kitab-kitab suci ya. Nah oleh karena itu sistematika ya, urut-urutan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu atas restu dari Allah Ta'ala. Sebagian ijtihad dari urut-urutan Al-Quran, sebagian ijtihad dari para sahabat, wallahu alam. Tapi itu ijtihad yang dibenarkan Allah, karena Allah berkata, kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran sudah terkumpul dalam sebuah kitab dengan urut-urutan yang semacam ini urut-urutan yang dikehendaki oleh Allah. Ini urut-urutan yang memang Allah kehendaki. Karena Allah berkata, kami akan mengumpulkan Al-Quran. Bukan sekedar terkumpul, tapi dengan sistematika, dengan urut-urutan yang seperti ini. Surat per surat, ayat per ayat. Ini semua tersusun persis sebagaimana yang Allah kehendaki ya. Ini. Dan juga Allah tidak hanya menjamin keaslian ayat-ayatnya, keaslian lafaz-lafaznya. Ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya dijamin, tidak. Maknanya pun dijamin oleh Allah ya. Makna Al-Quran, penjelasan Al-Quran dijamin tidak akan menyimpang. Karena Allah berfirman di ayat berikutnya, Thumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya tanggungan kamilah untuk menjelaskan Al-Quran itu ya. Tadi Allah menjamin mengumpulkan Al-Quran. Nah, sekarang Allah menjamin untuk menjelaskan Al-Quran. Kamilah yang akan menjelaskan Al-Quran. Jadi Al-Quran dijamin oleh Allah, lafaz-lafaznya dan maknanya. Lafaznya, kata-katanya terjamin asli, dan maknanya, penjelasannya atau tafsirnya pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang
tidak diketahui maknanya oleh para ulama. Boleh jadi, ya, boleh jadi bagi orang-orang awam banyak ayat-ayat yang tidak diketahui. Ya. Bagi seorang awam seperti kita, mungkin banyak ayat-ayat yang kita nggak paham maknanya bagi kita. Tapi bagi para ulama tidak ada satu ayat yang tidak mereka pahami. Maksudnya boleh jadi ada sebagian ulama yang tidak paham ayat ini, sebagian ulama nggak paham ayat-ayat ini, tapi ulama yang lain paham. Yang jelas tidak ada satu ayat Al-Quran yang tidak difahami oleh manusia seluruhnya, tidak ada, mustahil. Ya. Kalau si alim ini tidak tahu, alim yang lain tahu maknanya. Ya. Ini. Jadi Al-Quran dijamin maknanya, penjelasan maknanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini suatu nikmat yang besar, dan dengan ini tegaklah hujjah Allah bagi hamba-hambanya. Dengan Al-Quran yang masih asli, penjelasannya sudah dijelaskan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali menjelaskan Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai penafsir pertama. Setelah itu para sahabatnya, mereka menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran sebagaimana yang mereka pahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu para ulama, generasi demi generasi, menyusun kitab-kitab tafsir, menjelaskan makna-makna Al-Quran sehingga Al-Quran sampai kepada kita dengan asli ayat-ayatnya, dan penjelasannya mudah kalau kita baca, kita pelajari. Ini. Kemudian setelah itu ayat-ayat berikutnya ini Allah beralih kembali kepada peringatan kepada manusia, peringatan kepada orang-orang yang lalai, yang terbuai oleh kenikmatan dunia dan lupa serta lalai akan akhirat dengan kedahsyatannya. Padahal akhirat jauh lebih kekal daripada dunia. Allah mengingatkan, Allah berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah." Kalla ini kalimat zajr, peringatan dan teguran. Ya. Tidak sebagaimana yang kalian sangka bahwa hari kiamat itu tidak terjadi, wahai orang-orang kafir. Bal tuhibbunal ajilah, tetapi kalian lebih mencintai kehidupan dunia, kehidupan segera, kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian mengabaikan akhirat. Jadi cita-cita kalian, perhatian kalian tertuju kepada dunia. Pikiran, waktu, tenaga, semuanya tertuju kepada dunia, dan kalian lupa serta mengabaikan kehidupan akhirat, tidak bersiap-siap untuk kehidupan akhirat. Ini peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini menegaskan, membagi manusia menjadi dua, ya. Ada manusia yang orientasinya dunia, ada manusia yang orientasinya akhirat. Nah, mereka yang orientasinya dunia ini, semua perhatiannya, waktunya, ilmunya, kemampuannya, kecerdasannya, semuanya diarahkan untuk dunia, untuk mengumpulkan dunia, untuk menikmati kesenangan dunia, dan mereka lalai sama sekali tentang akhirat. Nah, kalau kita lihat seperti ini mayoritas manusia, ya, kita lihat orang-orang yang di barat, ya, mereka cerdas-cerdas, ya, intelektual, cerdas-cerdas, mereka mampu membuat pesawat, membuat komputer, membuat alat-alat kesehatan dan segala macam teknologi. Ya. Mereka sangat maju dan canggih dalam teknologinya, perekonomiannya, industrinya canggih luar biasa. Tapi soal akhirat mereka nol besar. Ya. Jadi semua perhatian, ilmu, penelitian itu semua diarahkan untuk dunia, untuk memakmurkan dunia, ya, menciptakan kehidupan yang mudah, yang nyaman di dunia. Tapi soal kehidupan akhirat yang kekal abadi, mereka nol, mereka lengah sama sekali. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui apa yang tampak dari kehidupan dunia ini. Mereka tahu, mendalami, mengetahui apa yang zahir, apa yang tampak dari kehidupan dunia. Tapi soal akhirat mereka lengah, kata Allah, ya. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Sedangkan soal akhirat mereka itu lengah, lalai, tidak bersiap-siap, tidak berbekal, ya, tidak berpikir, tidak meluangkan waktunya untuk akhirat. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih kekal, ya, dan itu kehidupan yang sebenarnya. Ini teguran Allah Ta'ala, ya. Dan dalam banyak hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, umatnya, ya. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya, barang siapa yang dunia cita-citanya, ya, dunia adalah hammahu, fokus pikirannya, ya. Dunia itu fokus pikirannya, perhatiannya itu tertuju pada dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan di depan kedua matanya.
dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali seperti yang telah ditulis oleh Allah. Tapi siapa yang akhirat cita-citanya, ya, siapa yang akhirat itu fokus perhatiannya, akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tertunduk. Ya. Jadi orang yang orientasinya akhirat, tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah dan kehidupan yang baik di akhirat, dunianya itu akan diurusi oleh Allah. Ya. Dunianya akan dikumpulkan oleh Allah dan akan diberkahi, dimudahkan urusan dunianya. Sedangkan orang yang fokus perhatian itu akhirat, Allah tidak memberkahi perolehannya. Allah tidak membuat tentram hatinya. Dan apa yang dia peroleh hanya seperti yang telah dijatah, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini. Demikian teman-teman sekalian, penjelasan beberapa ayat dari surat Al-Qiyamah ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita dapat menghafal surat ini. Surat yang 40 ayat, ya. 40 ayat dan pendek-pendek ayatnya. Mudah-mudahan kita dapat menghafal surat Al-Qiyamah dan surat-surat dari juz 29 ini, ya, supaya kita baca di dalam salat-salat kita insyaallah. Ini yang dapat kita pelajari di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.